Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Di sini ada Nur Hasna, Alfia Zahro Nur Aini, Riri Gusmadewi, dan Amirul Murtado. Definisi manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penentuan kebutuhan material sehingga kebutuhan operasi dapat dipenuhi pada waktunya dan persediaan dapat ditekan secara optimal. Adapun menurut pengertian lain, manajemen persediaan adalah pengontrolan aset yang digunakan dalam proses produksi atau diproduksi dijual dengan jalan normal dalam operasi perusahaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis persediaan. Secara garis besar, dalam perusahaan yang bergerak di dalam industri pabrik, persediaan diklasifikasikan berdasarkan tahapan dalam proses produksi. Di sini kita dapat melihat ada 5 jenis-jenis persediaan. Yang pertama, yaitu persediaan bahan mentah atau raw material, yaitu persediaan barang-barang berwujud seperti besi, kayu, serta komponen-komponen lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua yaitu persediaan komponen rakitan, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain, di mana secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Yang ketiga, di situ ada persediaan bahan pembantu atau penolong, yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi, tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Yang keempat, ada persediaan barang setengah jadi, yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi, atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Yang kelima atau yang terakhir di sini ada persediaan barang jadi, yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim kepada pelanggan atau konsumen. Dari pernyataan tersebut atau dari kelima jenis-jenis persediaan tersebut, dapat kita ketahui bahwa setiap jenis persediaan memiliki karakteristik tersendiri dan cara pengelolaan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasna. Saya akan menjelaskan tentang manfaat dari manajemen persediaan. Manfaat yang pertama adalah memanfaatkan diskon kuantitas. Nah, diskon kuantitas ini diperoleh jika perusahaan membeli dalam kuantitas yang besar. Perusahaan itu membeli melebihi kebutuhan sehingga ada yang disimpan sebagai persediaan yang akan digunakan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah menghindari kekurangan bahan. Nah, jika ada pelanggan yang datang untuk beli barang dagangan, kemudian perusahaan tidak punya barang tersebut, maka perusahaan kehilangan kesempatan untuk mendapat keuntungan. Nah, untuk menghindari hal itu, perusahaan harus punya persediaan barang yang sudah jadi. Yang ketiga adalah manfaat pemasaran. Jika perusahaan mempunyai persediaan barang dagangan yang lengkap, maka pelanggan atau calon pelanggan itu akan terkesan dengan kelengkapan barang dagangan yang kita tawarkan. Nah, reputasi perusahaan juga bisa meningkat. Di samping itu, jika perusahaan selalu bisa memenuhi keinginan pelanggan pada saat dibutuhkan, maka kepuasan pelanggan semakin baik dan perusahaan kita semakin untung. Yang keempat adalah peningkatan tingkat pelayanan. Pelanggan itu tidak hanya meminta kecepatan pengantaran, tapi juga ketepatan, kepercayaan, dan macam-macam pengapalan. Yang kelima adalah pengontrolan persediaan yang lebih baik. Nah, fleksibilitas dari distribusi dan penyimpanan barang-barang secara menyeluruh itu memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengontrol persediaan sesuai dengan bisnis mereka. D. Fungsi manajemen persediaan.
Fungsi persediaan yaitu untuk menghindari keterlambatan barang, hilangnya barang, dan dengan adanya persediaan, maka operasional perusahaan dapat terus berjalan sehingga pelayanan terhadap konsumen dapat terus berjalan dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Freddy Rangkuti, fungsi utama persediaan dibagi menjadi 3, yaitu pertama, fungsi decoupling. Fungsi decoupling adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. Yang kedua, fungsi economic lot sizing. Fungsi ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian. Biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan biaya-biaya yang timbul karena besarnya persediaan. Yang ketiga, fungsi antisipasi. Apabila perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini, perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman. Faktor-faktor dalam penerapan manajemen persediaan. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam manajemen persediaan, antara lain, pertama, biaya. Unsur biaya yang perlu diperhatikan dalam manajemen persediaan antara lain, biaya penyimpanan, biaya pemesanan atau pembelian, biaya penyiapan atau setup cost, dan biaya kehabisan. Yang kedua, sumber daya manusia. Dalam penerapan sistem manajemen persediaan, maka diperlukan sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan manajemen persediaan yang berpengaruh pada kontinuitas proses produksi. 3. Pola manajemen. Dalam manajemen persediaan, pola manajemen merupakan cerminan dari kebijakan manajemen perusahaan yang direalisasikan pada kebijakan delivery, cara pembayaran, pencatatan biaya, dan sebagainya. Yang keempat, teknologi pendukung. Teknologi pendukung digunakan untuk mendukung suatu sistem kerja yang dapat menguntungkan penggunanya. Dan terakhir, survei dan kajian pasar. Dalam menerapkan manajemen persediaan, perusahaan harus bekerja sama dengan pihak luar atau pemasok. Hal ini berkaitan dengan kemampuan supplier atau pemasok dalam menyediakan barang saat pemesanan dilakukan.